在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Segel dari patung batu itu telah memenuhi pikiran Wang Lin. Segel itu memancarkan cahaya kuat di matanya. Seolah-olah patung itu hidup kembali dan mata batunya mulai menunjukkan kecerdasan. Generasi masa depan dengan garis keturunan saya, lepaskan batasan dan biarkan saya terbangun. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka ingatlah ini untuk generasi mendatang. Saat kalimat itu muncul, jejak yang memenuhi pikiran Wang Lin ingin berakar dan mencap dirinya sendiri ke Wang Lin. Untungnya, rasa sakit yang hebat dari tubuh Wang Lin menstimulasi pikirannya dan membuatnya terkejut. Dia segera mundur beberapa langkah dan memejamkan mata untuk sadar. Pada saat yang sama, kekuatan yang membakar tubuhnya memenuhi seluruh tubuhnya dan menyebarkan jejak di pikirannya. Saat dia menjadi sadar, Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah lagi. Patung batu ini terlalu aneh, tetapi berkat 1000 tahun kultivasinya, dia bisa menebak. Segel dari patung itu jelas merupakan mantra surgawi, dan itu semacam warisan. Namun, apa yang diturunkan bukanlah kekuatan, tapi jejak budak yang bertahan selama beberapa generasi. Namun, tidak ada mantra di dunia ini yang bisa lolos dari perjalanan waktu. Mantra surgawi ini mungkin sangat kuat sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin lemah. Meski begitu, jika tubuh Wang Lin tidak terbakar, akan sulit baginya untuk bangun sepenuhnya. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah runtuhnya jejak itu bukan karena kekuatan pembakaran. Meskipun kekuatan pembakaran membantu mendorongnya untuk runtuh, sumber keruntuhannya adalah jejak itu sendiri. Li Yuan memandangi patung batu itu dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu merasakannya? Saudara Su, yakinlah, jejak itu tidak akan memperbudakmu dan akan menghilang. Karena itu sudah membekas pada seseorang. Nenek moyang saya datang ke sini sejak lama dan melanggar batasan dengan metode mereka untuk sampai di puncak gunung. Sejak saat itu, mereka menjadi budak surgawi ini. Generasi berikutnya dari keturunan leluhur saya juga memiliki jejak budak." Li Yuan memandangi patung itu seolah-olah dia sedang bergumam tetapi juga berbicara dengan Wang Lin pada saat yang sama. Li Yuan dengan lembut berkata, "Patung surgawi tidak bisa dipatahkan." Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan patung itu. Energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di patung itu. Retakan memanjat seluruh patung seperti kelabang. Dalam sekejap, patung batu itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat itu runtuh, potongan-potongan yang hancur itu kembali lagi dan kembali normal dalam sekejap. "Saudara Su, kamu lihat." Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin serius saat dia mengangguk. Li Yuan menghela nafas pahit dan perlahan berkata, "Dahulu kala, keluarga Li saya terkenal di All Heaven Star System sebagai salah satu dari 6 keluarga kultivasi kuno. Keluarga itu mengembangkan Dao pembatasan. Setiap generasi, ada orang yang menerobos langkah pertama kultivasi ke langkah kedua. Keluarga Li saat itu berada di puncak. Namun, setelah leluhur keluarga saya memasuki tempat ini, tidak ada seorang pun di generasi mendatang yang dapat menerobos langkah pertama kultivasi. Puncak dari tahap akhir Ascendant adalah batasnya. Seolah-olah potensi anggota keluarga perlahan-lahan tersedot saat lahir. Selain itu, bahkan rentang hidup kita perlahan menghilang. Dalam dunia kultivasi yang sama, umur anggota keluarga Li saya hanya 30% dari yang lain. Semua ini karena jejak budak." Li Yuan tiba-tiba berbalik dan menatap patung itu dengan kebencian yang mengerikan di matanya. Kebencian segera digantikan oleh kesedihan, dan wajah Li Yuan mulai meronta. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia berdiri di samping dan diam-diam merenung. Tak lama setelah itu, sepertinya tubuh Li Yuan telah berdiri di bawah hujan, karena pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Tangannya membentuk banyak cap dan dia menempatkannya di antara alisnya.
Setiap branding dibentuk oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka membekas di antara alisnya, matanya perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Li Yuan mengeluarkan seteguk udara kotor dan dengan getir berkata, "Saudara Su, ketika saya menjadi terlalu emosional, menjadi sulit untuk mengendalikan jejak budak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena jejak budak inilah keluarga Li saya berangsur-angsur menurun. Anggota klan meninggal satu persatu dan budidaya mereka macet di langkah pertama. Mereka perlahan kehilangan kemuliaan masa lalu. Hingga puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li saya memiliki kejeniusan yang tiada taraf, dia memiliki bakat yang jauh lebih besar dari semua leluhur. Dia memiliki pemahaman yang menakutkan tentang batasan. Jika itu sebelum keluarga Li saya dicap dengan jejak budak, dia akan menjadi orang terkuat di keluarga Li saya." Meskipun kultivasi leluhur ini terhenti di puncak tahap akhir ascendant, kendalinya atas pembatasan membuatnya sehingga bahkan para pembudidaya langkah kedua tidak akan sembarangan memprovokasi dia. Untuk mematahkan jejak budak pada keluarga Li saya, dia menggunakan umurnya yang terbatas dan meninggalkan sistem bintang Alheaven. Dia melakukan perjalanan untuk mengunjungi para ahli tentang pembatasan dengan harapan menemukan metode untuk memecahkan jejak tersebut. Dalam sistem bintang aliansi, dia menukar batasannya dengan gulungan dari seorang pembudidaya yang kuat. Di Cloud Dust Star System di bawah Wind Celestial Realm, dia menukar tabungan keluarga dengan kompas. Sebelum masa hidupnya hampir berakhir, dia kembali ke sistem bintang Alheaven dan kembali ke keluarga Li. Setengah dari anggota keluarga Li yang tersisa secara sukarela menyerahkan hidup mereka dan menggunakan jiwa mereka untuk meniru jiwa surgawi untuk memurnikan pedang besi. Dia menggunakan pedang besi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, lalu memadatkannya dengan kompas, dan akhirnya menyegelnya dengan gulungan. Ketika umur leluhur itu akan segera berakhir, alam surgawi petir terbuka. Dia mengambil 3 harta bersama dengan semua harapan keluarga Li saya ke alam surgawi guntur. Sayangnya tidak ada lagi kabar dari leluhur. Sejak saat itu, keluarga Li saya putus asa dan semakin menurun. Anggota keluarga meninggal satu persatu. Jejak budak itu seperti kutukan siklus reinkarnasi terakhir setelah siklus reinkarnasi, dan keluarga Li saya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sampai hari ini, termasuk saya, keluarga Li saya hanya memiliki 3 orang. Suara Li Yuan dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan murung berkata, "Baru 1000 tahun yang lalu ayah saya melihat pedang besi secara kebetulan di planet budidaya terpencil. Jika hanya itu, tidak akan banyak. Lagi pula, itu sudah terlalu lama, dan kami tidak bisa menilai apakah itu milik nenek moyang kami. Tapi pedang besi ini telah disempurnakan oleh setengah dari jiwa keluarga saya. Ayah saya bisa melihat kemarahan dan keluhan anggota keluarga saya dalam sekejap." Tangan kanan Li Yuan mengulurkan tangan, dan setelah menciptakan kilatan cahaya, pusaran muncul. Saat pusaran berputar, Ge Hong muncul dengan ekspresi ketakutan yang membuatnya ngeri. Tubuhnya diseret keluar dari pusaran dan dilempar ke kaki patung. Keluarga yang memiliki pedang besi memiliki nama keluarga Ge. Mata Li Yuan menjadi ganas dan dipenuhi dengan kebencian. Jika dulu, ketika keluarga Li saya masih kuat, menghancurkan sesuatu seperti keluarga Ge hanya akan mengambil jentikan jari saya. Namun, sekarang kultivasi keluarga Li saya terjebak di puncak tahap akhir ascendant, dan bahkan dengan bantuan pembatasan, kami tidak dapat mengalahkan keluarga Ge, yang memiliki 2 kultivator langkah kedua. Beberapa tahun kemudian, saya keluar dengan menyamar dan masuk ke keluarga Ge. Aku menemukan segalanya. Li Yuan dengan pahit menatap ke langit. Keluarga Ge sudah mengetahui identitas saya sejak lama. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang masa lalu dan mengirim saya ke alam surgawi petir bersama dengan Ge Hong dan 3 harta karun. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, aku bisa menebak apa yang terjadi saat itu, mengingat kecerdasanku. Mata Li Yuan menjadi ganas saat dia menatap Ge Hong dan perlahan berkata, "Hari ini aku datang untuk memenuhi keinginan leluhurku, tapi sebelum ini, aku membutuhkan darahmu untuk menenangkan puluhan ribu tahun keputusasaan leluhur keluarga Liku." Ketika Li Yuan mengatakan ini, tangan kanannya mengulurkan tangan dan segera meraih Ge Hong. Tangannya memegangi dahinya dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara.
Wang Lin mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Li, masalah antara keluarga Li Anda dan keluarga Ge tidak ada hubungannya dengan saya." Li Yuan berbalik ke arah Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Saya melihat pertempuran saudara Su dengan kultivator ilusori Yin itu melalui pembatasan saya. Salah satu mantra saudara Su sangat berguna bagiku. Saudara Su bisa santai, saya tidak akan meminta bantuan Anda tanpa imbalan. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberi Anda 18 pembatasan plum lengkap bersama dengan pembatasan pemusnahan keluarga saya sebagai kompensasi. Sekarang, saya meminta saudara Su untuk tidak menjadi tidak sabar, karena saya harus terlebih dahulu mempersembahkan korban untuk jiwa keluarga saya." Mata Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam saat energi spiritual surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Ge Hong seperti naga yang mengamuk. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit, tetapi matanya sangat jernih. Dia berjuang untuk melihat kembali ke patung batu itu, dan setelah melihatnya sekali, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak pernah mendapat kesempatan. Tubuhnya meledak menjadi kabut darah dan menutupi patung batu itu. Jiwa asalnya diserap oleh patung itu dan menghilang. Li Yuan diam-diam merenung saat dia melihat tangannya dengan ekspresi bingung. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, dengan nada kuno, "Leluhur, anggota keluargamu, Li Yuan, akan menyelesaikan apa yang kamu mulai." Angin bertiup dan menghilangkan semua kabut darah. Wang Lin dengan tenang menyaksikan semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia secara alami tidak akan mencoba membantu. Selain itu, bahkan jika dia tidak ada di sini, nasib Ge Hong disegel sejak mereka melangkah ke alam surgawi petir. Skema Li Yuan ini berjalan dalam. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka cara dia bertahan berada di samping Ge Hong sepanjang perjalanan bisa dianggap menakutkan. Baru setelah tiba di gunung barulah dia akhirnya menumpahkan semuanya, dan hanya karena gunung ini dipenuhi dengan batasan. Tampaknya pembatasan ini banyak berkaitan dengan leluhurnya. Namun, saya belum memastikan apakah semua yang dia katakan itu benar. Wang Lin dengan tenang menatap Li Yuan. Ketenangannya tidak menunjukkan tanda kegembiraan atau kemarahan, membuatnya tidak mungkin untuk melihat apa yang dia pikirkan. Namun, mata Ge Hong agak aneh. Mengapa dia ingin berbalik untuk melihat patung batu sebelum kematiannya? Li Yuan menarik napas dalam-dalam sebelum berpaling ke Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Saudara Su, batasan saya tidak dapat dibandingkan dengan batasan leluhur saya. Yang saya butuhkan dari saudara Su adalah mantra yang memungkinkan Anda untuk menghentikan kultivator ilusori Yin melarikan diri." Ekspresi Wang Lin normal, tapi pikirannya bergerak. Dari sini, dia akan menentukan apakah Li Yuan benar-benar menyaksikan pertempurannya melawan kultivator ilusori Yin dan melihatnya menggunakan mantra stop. Sepanjang hidupku, itulah pertama kalinya aku melihat mantra seperti milik saudara Su. Mantra itu sangat kuat dan bisa dianggap tak tertandingi. Semua hal membeku pada saat itu. Dengan bantuan saudara Su, saya yakin saya bisa menghancurkan patung batu itu sepenuhnya dan memulihkan kebebasan keluarga Li saya. Saya menawarkan pembatasan Annihilation dan pembatasan Plum 18 sebagai kompensasi. Wang Lin dengan tenang menatap Li Yuan. Jika masalah ini sesederhana apa yang dikatakan Li Yuan, maka itu tidak akan menjadi masalah untuk membantu. Melupakan pembatasan penghancuran, hanya 18 pembatasan Plum yang lengkap akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Bahkan ada bagian yang bisa digunakan untuk meningkatkan mantranya. Saat dia merenung, Wang Lin memandangi patung batu itu. Dia hanya melihat sekilas sambil menghindari cetakan tangan dan kemudian dengan cepat menarik pandangannya. Dia tampak samar-samar memperhatikan sesuatu. Penampilan surgawi tampak agak mirip dengan Ge Hong. "Saudara Su, kultivasi saya tidak bisa menandingi Anda, bahkan dengan batasan, saya tidak bisa menandingi Anda, jadi mengapa Anda masih meragukan saya? Lupakan saja, untuk menunjukkan ketulusan saya akan memberi Anda 18 pembatasan Plum. Setelah segelnya dibuka, aku akan memberi Brother Su pembatasan penghancuran." Suara Li Yuan dipenuhi dengan ketulusan saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin tidak menunjukkan ekspresi, tapi dia mengangguk. Li Yuan mengeluarkan sepotong batu giok tanpa ragu-ragu. Setelah mencetaknya, dia melemparkannya ke arah Wang Lin.
Yang ada di dalamnya adalah 5 patung yang tersisa. Setelah melihatnya, dia memasukkannya ke dalam tasnya dan perlahan berkata, "Saya bisa membantu." Meskipun dia mengatakan ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun Li Yuan sepertinya telah mengatakan segalanya, Wang Lin merasa Li Yuan masih diselimuti lapisan kabut. Wang Lin dengan dingin mendengus di dalam hatinya. "Aku ingin melihat apa sebenarnya yang direncanakan Li Yuan." Li Yuan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya, menyebabkan pedang besi itu terbang keluar. Sambil memegang pedang besi di tangan kanannya, tangan kirinya dengan lembut mengelus pedang besi itu. Aliran darah segera mengalir dari tubuh pedang, memancarkan cahaya merah, iblis. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi Wang Lin tidak bisa dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Li Yuan terus bergumam dan kemudian aura kebencian yang kuat datang dari pedang besi itu. Itu bukan satu untayan kebencian, tetapi banyak yang menyatu menjadi satu. Api merah meledak dari pedang besi. Di dalam api merah, untayan kebencian berubah menjadi berbagai wajah manusia yang terus berubah. Ada merek serupa di antara alis setiap wajah. Saat wajah berubah, pemandangan ini mulai terlihat sangat aneh. Tepat pada saat ini, Li Yuan menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke api merah. Api merah menyerap darah dan tiba-tiba tumbuh. Semburan ratapan hantu mulai datang dari dalam nyala api merah, dan mereka mengelilingi area tersebut. Seluruh gunung diselimuti oleh ratapan hantu ini. Ekspresi Li Yuan diterangi oleh api merah ini, dan itu memberikan perasaan yang ganas. Dia menyentuh tas pegangannya dan kompas terbang keluar. Saat kompas muncul, Li Yuan melemparkannya ke nyala api merah. Ketika kompas dilemparkan ke dalam nyala api, penunjuknya mulai berputar dengan cepat. Setiap belokan menyebabkan riak menyebar di dalam api merah dan menyebar keluar. Ini memungkinkan nyala api merah dengan cepat menyebar keluar. Dalam sekejap mata, api merah dari pedang besi menjadi setinggi puluhan kaki. Seolah-olah itu ingin terbang ke langit dan mengeluarkan cahaya merah yang konstan. Api merah berkedip dengan keras dan kemudian kompas di dalamnya hancur. Saat kompas hancur, nyala api merah menjadi lebih kuat. Setelah itu, pedang besinya yang roboh. Itu berubah menjadi besi cair yang diserap oleh api merah, menyebabkannya tumbuh lebih banyak. Api merah sekarang lebih dari 100 kaki tingginya, dan menerkam ke patung batu. Api merah tiba-tiba mengelilingi patung batu itu. Bahkan patung pedang dan pelayan itu dikelilingi oleh api merah. Patung batu itu tampak dimurnikan ketika kebencian di dalam nyala api merah memasuki patung batu. Retakan secara bertahap muncul di patung, dan semakin banyak yang tampak seolah-olah akan runtuh. Mata Li Yuan bersinar saat dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah botol giok segera muncul. Dia melempar botol batu giok dan untayan cahaya putih terbang ke nyala api merah. Untayan cahaya putih masuk di antara celah-celah patung. Semakin banyak retakan muncul di patung dan patung itu berderak tanpa henti. Saat cahaya putih dan kebencian memasuki patung itu, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang terbangun. Tepat pada saat ini, Li Yuan menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan harta terakhir dari tasnya, gulungan. Gulungan itu tiba-tiba terbuka, dan pada saat lukisan itu muncul, patung yang dikelilingi oleh api merah itu tiba-tiba bergetar, dan perasaan akan sesuatu yang bangkit menjadi semakin kuat. Li Yuan berteriak, "Saudara Su, gunakan mantra itu, dan biarkan aku menyegel sisa-sisa jiwa abadi di dalam patung batu." Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Tidak hanya dia tidak menggunakan mantranya, dia dengan cepat mundur. Dia hampir bisa melihat sebab karma sejati dan akibat karma di balik masalah ini. Mundurnya Wang Lin menyebabkan kepala Li Yuan tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi sengit dan berteriak, "Rekan kultivator Su, jika Anda tidak bertindak sekarang, kapan Anda akan?" Pada saat ini, bahkan lebih banyak retakan muncul di patung, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Perasaan kebangkitan sesuatu menjadi lebih kuat. Mayoritas kebencian di dalam api merah telah diserap, dan semua cahaya putih juga diserap oleh patung batu itu. Kebencian dan cahaya putih ini seperti nutrisi yang memberi patung kekuatan untuk membebaskan diri.
Namun, ada juga segel yang mencegah jiwa melarikan diri. Segel itu ingin jiwanya runtuh bersamanya. Wang Lin mundur lebih cepat dan mundur 1000 kaki dalam sekejap. Mata Li Yuan menjadi dingin dan kultivasinya meledak seperti orang gila. Meskipun kultivasinya masih berada di puncak tahap akhir Ascendant, ada aura yang menakutkan di dalam dirinya. Tuduhannya seperti teleportasi, memungkinkan dia untuk langsung mengejar Wang Lin, dan dia berteriak, "Rekan kultivator Su, mengapa kamu mundur?" Kisah rekan kultivator Li sangat indah, tapi saya khawatir tujuan Anda bukanlah untuk membuka segel keluarga Li, tetapi untuk menghidupkan kembali patung surgawi. Saat Wang Lin mundur, bayangan di belakangnya berkedip-kedip. Penjaga surgawi itu melangkah keluar dan meninju Li Yuan. Ada ledakan besar yang diikuti oleh pukulan ini, dan momentumnya mengejutkan. Li Yuan mencibir dan mengungkapkan sedikit penghinaan. Tangannya membentuk segel dan dia melambai, menyebabkan garis hitam muncul. Garis hitam mengembang dan membentuk segitiga. Saat pukulan mendekat, segitiga itu berkedip dan muncul di depan tinju penjaga langit. Dalam sekejap, segitiga itu mengembang dengan cepat dan melakukan kontak dengan penjaga langit terlebih dahulu. Kemudian menyebar ke kepalan penjaga langit seperti kabel fleksibel. Dalam sekejap mata, benda itu membungkus dirinya dengan erat di sekitar pelindung langit. Pada saat ini, pelindung langit dibungkus erat oleh segitiga ini yang mengeluarkan semburan cahaya hitam. Tidak peduli seberapa keras penjaga surga itu berjuang, itu tidak berguna. Seorang penjaga surgawi kelas rendah berani bertindak sombong di hadapanku. Tawa Li Yuan mengejutkan. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia dengan lembut berkata, "Kamu memang berbohong sebelumnya." Li Yuan memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak ingin menyerang Anda. Sekarang, patuh kembali bersamaku dan gunakan mantra berhenti yang kamu warisi dari alam langit hujan. Setelah masalah ini selesai, saya tidak akan menjadi pelit dengan upah Anda." Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu bahkan berani membunuh keturunan tuanmu, bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Setelah ucapannya, Wang Lin segera mundur dan lari dari tempatnya. Mata Li Yuan bersinar cerah. Dia menyerbu dan perlahan berkata, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi kamu tidak bisa lari dariku." Saat Li Yuan berbicara, dia melambaikan tangannya dan batasan terbang keluar dari antara alisnya. Awan di langit tiba-tiba terbuka, dan di kejauhan, ruang terdistorsi dan kemudian Wang Lin muncul. Setelah dipaksa muncul, Wang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda panik, seolah-olah dia sudah merencanakan segalanya. Li Yuan memandang Wang Lin dan merasakan keraguan di hatinya. Jika orang ini sudah memahami seluruh situasinya, mengapa dia masih begitu percaya diri? Ada yang aneh dengan ini. Setelah mendengus dingin, Li Yuan tidak membuang waktu dan melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel. Dalam sekejap, batasan tiba-tiba muncul. Pembatasan ini tidak dapat diprediksi dan tiba-tiba dibagi menjadi 18 pembatasan. Namun, 18 larangan ini menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah sangat sulit untuk ditangani. Namun, tanda keruntuhan ini sangat tersembunyi dan sulit untuk diperhatikan. 18 patung ilusi tiba-tiba mengambil bentuk fisik karena pembatasan di sekitar Li Yuan. 18 patung itu ditembakkan ke arah Wang Lin seperti 18 dewa surgawi. 18 patung langit ini mengeluarkan semburan cahaya pembatas. Dalam sekejap, mereka mengepung Wang Lin. Ini adalah 18 pembatasan plum yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik, mata Li Yuan menjadi dingin dan tangan kanannya menunjuk ke udara. Wang Lin dengan santai berkata, "Untuk membunuh darah tuanmu sendiri, orang seperti itu tanpa rasa malu dan hati nurani. Li Yuan, ketika kamu mengorbankan darah keturunan tuanmu, apakah kamu tidak merasakan kesedihan dari patung tuanmu? Apakah Anda berani berbalik dan melihat segel di tangan kanan majikan Anda? Jangan mencoba mematahkan iman saya. Semua yang saya lakukan adalah untuk menghidupkan kembali tuanku. Itu bukan sesuatu yang bisa dimengerti oleh anak kecil sepertimu." Mata Li Yuan suram. Wang Lin sekarang telah mengkonfirmasi tebakannya sendiri, bahwa Ge Hong adalah keturunan dewa dalam pahatan batu. Saat itu, leluhur Li Yuan datang bersama leluhur keluarga Ge. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, leluhur Li Yuan meninggal dan hartanya diambil oleh leluhur keluarga Ge. Namun, Wang Lin masih bingung tentang sesuatu.
Namun, pada saat Li Yuan mengenali penjaga surgawi dan menamai mantra berhenti, Wang Lin tiba-tiba tercerahkan dan mengerti segalanya. Kamu bahkan tidak ingat siapa kamu. Kamu bukan Li Yuan. Suara Wang Lin dipenuhi dengan misteri. Saat dia berbicara, 18 patung surgawi bergegas ke arahnya. Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah batu gunung muncul di tangannya. Batu itu segera tumbuh sampai seukuran gunung kecil dan mengeluarkan aura kuno. Tangan Wang Lin menamparkan gunung, menyebabkan jiwa gunung muncul dan berkembang. Wang Lin berdiri di dalam ring, matanya bersinar terang. Li Yuan adalah keturunan dari keluarga Li. Dia menghabiskan hidupnya mencoba melepaskan keluarganya dari jejak budak. Namun, yang Anda lakukan sebaliknya. Tidak hanya Anda tidak mencoba melepaskan jejak budak, Anda menggunakan jiwa dari semua jejak budak itu sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali Tuan Anda. Kunci dari semua ini adalah darah keturunan, menggunakan darah sebagai persembahan untuk membangunkan jiwa yang tidak aktif yang tersegel di dalam. Siapa kamu? Mata Li Yuan menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. 18 patung langit bergetar dan berubah menjadi 18 bunga plum yang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Itu menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengahnya. Pusaran itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin tenang tanpa ada tanda-tanda ragu-ragu. Tangannya membentuk segel dan batasan segera muncul. Pembatasan ini berkedip-kedip dan dibagi menjadi 18 juga, tetapi 6 diantaranya masih hanya ilusi. Dengan sekejap, 18 larangan terbang menuju 18 bunga plum, menyebabkan 18 bunga plum berhenti. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Memegang pedang surgawi, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menebas. Cop surgawi. Saat pedang jatuh, sekelilingnya tampak membeku, menunggu pedang itu turun. Di antara 18 bunga plum, 3 diantaranya langsung tumbang. Wang Lin mengambil satu langkah dan berjalan keluar dari pusaran yang dibentuk oleh 18 bunga plum. Anda adalah jiwa dari hamba celestial. Saat jejak budak diukir ke dalam keluarga Li, mereka menjadi budak surgawi dan mengikuti perintah Anda. Bukan hanya kamu bukan Li Yuan, bahkan leluhur Li dari puluhan ribu tahun lalu yang mengumpulkan 3 harta itu bukanlah dirinya sendiri. Kaulah yang bergabung bersama dengan jejak budak dan bereinkarnasi ke dalam keluarga Li. Mata Wang Lin bersinar saat dia melangkah keluar dan berbicara dengan tekad dalam suaranya. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia berkata dengan dingin, itulah mengapa puluhan ribu tahun yang lalu, ketika Anda pertama kali bereinkarnasi, Anda mampu membuat keluarga G mematuhi. Hari ini, setelah puluhan ribu tahun dalam reinkarnasi kedua Anda masih bisa membuat keluarga G mematuhi. Ini karena Anda didorong oleh rasa kebenaran diri sehingga Anda harus menghidupkan kembali Tuan Anda bahkan dengan mengorbankan seluruh keluarga G. Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu aku. Selama ini terkait dengan siklus reinkarnasi, tidak ada yang tidak bisa saya lihat. Li Yuan diam-diam merenung. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, riak itu menyebabkan jejak perlawanan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Wajah Li Yuan menunjukkan tanda perjuangan. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah menunggu saat ini. Pada saat ini, jiwa gunung mengembun menjadi bola kabut dan terlempar ke patung batu. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke langit dan dengan pikiran, bayangan cambuk muncul. Cambuk karma muncul dengan serangkaian suara ketukan. Saat itu muncul, Wang Lin meraih cambuk, melangkah maju, dan tanpa ampun mengayunkan cambuk itu. Cambuk ini terlalu cepat. Apa yang terkena bukanlah daging atau jiwa asal, tetapi penyebab dan pengaruh karma. Ketika cambuk mendarat di Li Yuan yang sedang berjuang, tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat mundur. Bahkan dagingmu menolakmu, karena jiwamu bukan dari keluarga Li. Wang Lin meraung lagi dan matanya melepaskan cahaya misterius. Dia kemudian mengambil langkah lain dan menunjuk ke Li Yuan. Hentikan mantra. Tubuh Li Yuan yang mundur tiba-tiba berhenti dan cambuk karma mencambuknya sekali lagi. Ada jentikan tajam saat cambuk mendarat, menyebabkan tubuh Li Yuan bergetar sekali lagi. Perjuangan di wajahnya menjadi ganas. Wang Lin hendak melanjutkan, tetapi dia tiba-tiba berhenti karena perjuangan di wajah Li Yuan tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Tubuh Li Yuan dengan cepat mundur dan bergegas ke depan jiwa gunung. Batasan muncul di tangannya dan dia menekannya ke jiwa gunung. Dia kemudian menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak salah." Seolah menanggapi kata-kata Li Yuan, runtuhnya patung batu itu menjadi lebih hebat. Semua kebencian dan cahaya putih di dalam api merah diserap oleh patung batu itu. Bahkan nyala api merah mulai menyusut seolah-olah pada akhirnya akan diserap oleh patung itu juga. Aku akan membiarkan roh tuanku membebaskan diri dan memasuki siklus reinkarnasi. Saya tidak salah, tidak salah. Bahkan jika semua keturunan guru meninggal, saya tetap tidak salah. Suara Li Yuan menjadi lebih tenang. Saat dia menatap Wang Lin, tangan kanannya terangkat dari antara alisnya dan garis hitam muncul dari tangannya. Garis hitam ini persis sama dengan yang menjebak penjaga langit. Namun, saat itu muncul, itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran, seolah-olah itu belum lengkap. Wang Lin memperhatikan ini dan tetap tenang. Dua pukulan dengan cambuk itu telah membuka lubang di pikiran Li Yuan. Orang ini memang seperti yang dia spekulasi, hanya jiwa yang tersisa di dalam jejak budak. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda gagal selama reinkarnasi pertama Anda puluhan ribu tahun yang lalu, jelas bahwa Anda juga tidak percaya diri kali ini. Kalau tidak, kenapa kau tertarik padaku di tengah jalan? Apa yang kamu minati bukanlah mantra stopku, tapi ini. Di tangan kanan Wang Lin, cambuk karma berkedip-kedip. Mata Li Yuan mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap cambuk karma di tangan Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu sangat pintar." "Ya, yang saya inginkan adalah cambuk yang berisi kekuatan siklus reinkarnasi dan domain karma. Tanpa itu, saya hanya 70% yakin. Tapi dengan itu saya 90% percaya diri." Dengan itu, tangan kanannya menunjuk ke arah Wang Lin. Garis hitam yang terhubung di kedua ujungnya membentuk lingkaran dan terbang lurus ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tapi dia tidak panik sama sekali. Mayoritas tindakan sebelumnya adalah untuk mengkonfirmasi spekulasi terakhirnya. Setelah dia mengkonfirmasi spekulasi terakhir, dia menjadi 100% percaya diri untuk meninggalkan tempat ini. Dia akhirnya bisa mengkonfirmasi spekulasinya ketika dia mendengar jawaban Li Yuan tentang cambuk karma. Garis hitam mendekat dan Wang Lin mundur lebih cepat. Karena Anda gagal selama reinkarnasi pertama Anda puluhan ribu tahun yang lalu, maka Anda tetap tidak akan berhasil selama reinkarnasi kedua Anda. Semua ini karena tuanmu sendiri tidak mau. Diam. Ini adalah pertama kalinya emosi Li Yuan berfluktuasi begitu hebat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas keluar dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 3 garis hitam lagi muncul di telapak tangannya. 3 garis membentuk 3 pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa dan seberkas cahaya putih keluar dari mulutnya. Cahaya berubah menjadi layar yang berisi layar gunung dan sungai, mengungkapkan keagungannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan layar gunung dan sungai ini. Bahkan jika Li Yuan telah melihat pertempurannya melawan kultivator ilusori Yin, tidak mungkin baginya untuk mengetahui bahwa dia memiliki ini. Saat layar gunung dan sungai muncul, lukisan gunung dan sungai muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin saat ini seperti seseorang di dalam lukisan itu. Garis-garis hitam segera memasuki layar gunung dan sungai dan menjadi titik-titik di lukisan yang perlahan bergerak menuju Wang Lin. Puluhan ribu tahun yang lalu, Anda juga datang ke sini dengan 3 harta seperti hari ini dan juga datang dengan seseorang dari keluarga G. Alasan Anda tidak berhasil saat itu adalah karena bahkan tuan Anda tidak mau bangun menggunakan metode seperti itu. Sebagai pelayan tuanmu, apa kau tidak salah? Suara Wang Lin keluar dari gunung dan sungai. Suaranya membawa kekuatan guntur dan bergema ke seluruh dunia. Suara ini sangat keras sehingga kata-kata gemuruh bergema di telinga Li Yuan. Tubuh Li Yuan gemetar dan perjuangan muncul sekali lagi di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dengan ujung jarinya, cambuk karma muncul sekali lagi dan dilempar ke arah Li Yuan. Mata Wang Lin bersinar saat dia berteriak, "Lihat kembali patung majikanmu. Apa itu di bawah mata tuanmu?" Cambuk karma menembus angkasa dan mendarat di Li Yuan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Namun, sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya melihat kembali patung tuannya di puncak gunung. Api merah benar-benar diserap oleh patung itu saat Li Yuan berbalik.
Semakin banyak retakan muncul dan sinar cahaya merah melesat keluar dari celah tersebut. Lampu merah membawa aroma darah, aroma ini berasal dari Gehong. Cahaya merah ini sepertinya mengandung aura yang kuat dan menyebar ke arah gulungan itu. Namun, saat ini juga banyak retakan di bawah mata patung. Saat lampu merah keluar dari celah-celah itu, muncul ilusi. Seolah-olah, patung langit itu menangis dua aliran darah. Apakah aku salah? Li Yuan menatap patung batu itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Mata Wang Lin dingin. Li Yuan ini tidak berbahaya. Dengan hanya kultivasi Ascendant tahap akhir puncaknya, Wang Lin bisa dengan mudah menang. Namun, ada aura kuat yang datang dari dalam tubuh Li Yuan, dan sumbernya adalah jejak budak. Karena aura inilah orang ini selalu mengeluarkan aura misterius. Wang Lin sangat waspada dengan kekuatan itu. Dia pertama kali menyadarinya ketika Li Yuan menjelaskan semuanya di bawah patung batu itu. Momen di mana Li Yuan kejang dan basah kuyup memiliki arti yang sangat berbeda di mata Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin hanya mengingat hal ini. Baru setelah tatapan Gehong pada patung batu sebelum kematiannya, Wang Lin merasa seperti sambaran petir menyambarnya dan dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Keluarga Ge adalah keturunan surgawi. Adapun keluarga Li, mungkin mereka benar-benar tidak bersalah. Itu semua karena nenek moyang mereka dengan berani memasuki tempat ini dan menerima jejak budak yang menyebabkan seluruh keluarga menurun. Generasi keluarga menyumbangkan kultivasi dan rentang hidup mereka untuk perlahan-lahan memungkinkan jiwa celestial yang tidak bisa dihancurkan ini pulih. Keluarga Li mungkin benar-benar ingin memberontak, tetapi jelas sekali hal itu selalu gagal. Kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu bukan karena hamba, harta, atau keluarga Ge. Itu karena celestial tidak mau dihidupkan kembali dengan cara ini. Surga tidak mau membayar harga nyawa semua keturunannya untuk melepaskan jiwa yang tersegel. Bisa dibayangkan bahwa darah Gehong tidak cukup untuk kebangkitan langit. Kemungkinan di luar alam surgawi, keluarga Ge melakukan semacam pengorbanan dengan kematian sebagai harga. Penyebab karma adalah kebangkitan patung langit. Efek karma adalah lenyapnya perlawanan jiwa surgawi. Tapi bagaimana jiwa surgawi bisa begitu sederhana? Jika Wang Lin menggunakan cambuk karma, dia sendiri akan terseret ke dalamnya, dan bahkan dia tidak tahu apakah dia akan selamat. Jika Wang Lin tidak muncul, Li Yuan masih akan menggunakan metode lain setelah kegagalan dari pertama kali. Namun, bahkan Li Yuan tidak yakin apakah metode ini akan berhasil, itulah sebabnya dia mengatakan dia 70% percaya diri dan 90% jika dia memiliki karmawi. Wang Lin dengan berani berspekulasi bahwa Li Yuan ini juga memiliki harta karma di dalam tasnya. Ini akan menjelaskan mengapa setelah gagal puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Ge menggunakan berbagai metode untuk mempertahankan ketiga harta karun tersebut. Alih-alih menyembunyikannya, mereka membuat seluruh klan sadar akan situasinya. Tujuan mereka adalah menunggu reinkarnasi kedua dari jejak budak di keluarga Li. Inilah mengapa semuanya berjalan sangat lancar ketika Li Yuan pergi ke keluarga Ge. Namun, Wang Lin ingat cara Li Yuan memperlakukan Gehong selama ini. Setelah terus-menerus menyaksikan interaksi mereka, seolah-olah Li Yuan terus-menerus mengubah kepribadian. Menambah perubahan yang terjadi pada Li Yuan di bawah patung batu, Wang Lin membenarkan spekulasinya sendiri. Jiwa asli Li Yuan belum mati dan masih ada. Lebih tepatnya, ada satu jiwa di dalam tubuh Li Yuan, tetapi jiwa ini memiliki dua sisi yang berbeda. Salah satunya adalah Li Yuan yang sebenarnya dan yang lainnya adalah jiwa yang tersisa di dalam jejak budak. Konflik di antara keduanya membuatnya jadi Li Yuan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari pembatasan keluarganya. Setiap kali Li Yuan menggunakan batasan, itu akan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. 18 plum restriction seperti ini, dan garis hitam yang dibentuk oleh annihilation restriction juga seperti ini. Setelah memahami semua ini, Wang Lin tinggal di dalam lukisan gunung dan sungai, dan diam-diam menatap Li Yuan. Dia merasa Li Yuan ini agak menyedihkan. Dia adalah hamba yang setia sehingga dia rela melakukan apapun agar tuannya bangkit kembali. Persis seperti gambar yang dilihatnya melalui ilusi dari patung. Ketika tuannya meninggal, pelayan yang berdiri di ujung pedang melihat ke belakang dengan mata kosong dan sedih.
Tuan di gagang pedang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini yang berdiri di ujung pedang. Bertahun-tahun menunggu dan 2 upaya kebangkitan, tetapi akhirnya dia masih tidak bisa melarikan diri. Li Yuan menatap patung itu dan berlutut di tanah. Guru, apakah saya benar-benar salah? Semakin banyak retakan muncul di patung saat ini. Saat retakan menyebar, cahaya merah menjadi lebih intens. Cahaya merah di bawah mata patung berkumpul bersama seolah-olah itu adalah air mata darah yang nyata. Kenapa kamu tidak mau bangun? Aku hanya ingin gagang pedang tidak lagi kosong. Tuannya selalu bisa berdiri di gagang pedang dan aku bisa berdiri di ujung pedang untuk membantumu melawan langit dan bumi. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Pada saat ini di bagian tengah dari Thunder Celestial Realm. Fragmen ini tidak besar, jadi daratannya secara alami lebih kecil. Batang besi seperti petir mengelilingi tepi pecahan ini. Ada formasi besar di tengah fragmen ini, dan 4 tetua duduk di sana. Masing-masing tetua memiliki rambut putih, tetapi tubuh mereka mendapatkan energi asal dalam jumlah besar. Formasi tiba-tiba berkedip dengan hebat, tetapi keempat tetua tidak bergeming sama sekali, bahkan kelopak mata mereka tidak bergerak-gerak. Sesaat kemudian, bayangan muncul di dalam formasi. Bayangan ini menjadi merah, dan segera, aura darah yang kuat menyebar ke seluruh aura. Keempat tetua membuka mata mereka dan mengungkapkan ekspresi serius. Junior Wang Lin, orang tua ini telah tiba. Bayangan itu memadat untuk membentuk seorang pria parubaya mengenakan jubah merah dengan rambut merah dan alis merah.